Halo guys, balik lagi sama gue aja kenalin. Kebetulan di HP gue saat ini udah terpasang salah satu kostum yang update di tanggal 19 Mei kemarin, yaitu Room Corvus versi 16. Nah, Room Corvus versi 16 merupakan update terbaru dari versi sebelumnya ya, yaitu versi 14.5. Yang mana di versi kali ini diberi nama Alpha Centauri. Nah, di Alpha Centauri untuk security patch sudah menggunakan yang terbaru bulan Mei 2021, dan kalau kernel yang dipakai ini masih bawaan dari MIUI versi 4.14.141. Kemudian pada tampilan awal di ROM ini menggunakan wallpaper dengan tampilan burung gagak, yang mana ini masih merupakan ciri khas dari ROM-nya ini ya. Terus wallpaper yang di sini itu nggak cuman ini aja guys, tapi di versi 16 ROM Corvus menambahkan banyak wallpaper nih. Kalian tinggal pilih aja di sini wallpaper mana yang mau kalian terapkan nanti. Apakah mau diterapkan di lock screen, home screen, atau keduanya. Lalu di sebelah wallpaper terdapat tema jam, yang mana merupakan tema untuk tampilan di bagian lock screen. Dan untuk tema yang disediakan di sini tuh juga udah cukup banyak. Kalian bisa pilih dan bisa kalian sesuaikan. Temanya ini sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau untuk launcher yang dipakai adalah Raven Launcher. Fitur yang dimiliki udah cukup lengkap sih, seperti mengganti icon, gestur home screen, dan juga di sini terdapat fitur untuk menyembunyikan aplikasi. Nah, ngomongin masalah aplikasi nih guys, di update kali ini yang keluar di Begonia adalah versi yang vanilla. Jadi aplikasi yang ada di sini nggak begitu lengkap ya, dan di versi kali ini juga yang sebelumnya kan udah include dengan aplikasi INX. Sayangnya di update kali ini INX Camera itu dihilangkan ya. Tapi walaupun INX-nya itu hilang, ada juga yang ditambahkan, yaitu aplikasi dari Dolby. Untuk aplikasi Dolby, kalian udah tahu lah ya fungsinya, biar makin mantul waktu kita sedang dengarkan musik. Emang kerasa beda banget sih ketika kita mendengarkan musik dengan aplikasi Dolby-nya ini. Oh iya, buat kalian nih yang install Magis, untuk safety net-nya itu udah true ya. Kalau kalian menggunakan Magis yang versi terbaru. Tapi kalian jangan lupa untuk head Magis yang ini dan yang ini kalian aktifkan. Nanti ketika kalian cek, status profile yang sebelumnya adalah false akan berubah menjadi true. Di ROM Corvus ini ada juga nih fitur yang cukup menarik, yaitu long screenshot capture. Jadi dengan fitur ini, kalian bisa mengambil screenshot dengan ukuran yang cukup panjang dari ukuran aslinya. Contohnya tuh seperti ini guys. Next, sekarang kita ke bagian keys panel yang menurut gue di update kali ini ya masih belum banyak membawa perubahan. Tampilan itu masih sama aja dengan update yang sebelum-sebelumnya. Yang bikin beda paling di bagian slide brightness yang ini aja nih. Tapi untuk masalah fitur, kalian nggak perlu khawatir guys. Udah cukup lengkap untuk fitur yang dibawanya. Nah, di versi kali ini untuk bagian menu setting cukup berbeda dari versi sebelumnya. Yang mana di ROM Corvus cukup banyak melakukan perombakan, seperti untuk Raven Lair dan Raven tema yang ini, yang biasanya disejajarkan di bagian list menu setting, sekarang dirubah ke bagian paling atas. Selain itu untuk animasi display, di dalam menu setting juga ada sedikit perubahan, yang mana untuk animasi di setiap menu settingannya ini, jadi kelihatan lebih mantul kayak gini ya, dibandingkan dengan versi sebelumnya. Lalu kalau untuk kostumisasi di ROM ini, kalau menurut gue sih nggak jauh berbeda ya dengan versi sebelumnya, masih sama aja untuk kostumisasi yang disediakan. Seperti mengganti aksen warna, mengganti tampilan switch style, lalu tampilan dark theme, dan juga ketinggian status bar. Oh iya, kalian juga bisa nih mengganti tema untuk navigasi barnya. Tapi kalian juga perlu aktifkan terlebih dahulu untuk menu navigasi barnya ini. Kalau udah diaktifkan, nanti akan muncul untuk tema navigasi di dalam Raven temanya. Kalau buat fitur juga nggak begitu banyak perubahan, masih sama aja seperti di update-update sebelumnya, seperti AOD, Add Lightning, Blur Lock Screen, dan juga musik equalizer. Nah, gimana kalau untuk masalah performanya? Sekarang kita coba tes dulu nih di aplikasi Antutu. Pas gue coba tes dengan aplikasi Antutu, skor yang dihasilkan oleh ROM ini mendapatkan skor sebesar 331.694 poin. Terus pengetesan kedua, gue coba tes di aplikasi Geekbench, mendapatkan skor sebesar 494 poin untuk single core-nya ya, dan multi core-nya mendapatkan 1595 poin.
Lalu untuk konsen terakhir, gue juga tes di aplikasi throttling selama 5 menitan. Mendapatkan skor dengan rata-rata itu di 181 Gbps, dengan maksimal di 190 Gbps, dan minimal di 156 Gbps. Jadi pas gue coba main game PUBG di settingan smooth extreme, cukup lancar ya waktu gue main game PUBG ini tanpa ngerekam gamenya. Tapi pas gue coba ngerekam dengan screen recorder bawaan ya, buset dah, langsung undelow banget guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Untuk FPS langsung loncat ke 40-an. Terlihat cukup menurun drastis untuk drop FPS yang dihasilkannya. Nah itu kalau gue ngerekam pakai screen recorder bawaannya. Tapi pas gue coba ganti pakai screen recorder dari aplikasi pihak ketiga, ya sih ini udah cukup lancar ya waktu gue ngegame ya. Ya walaupun gue masih sempat ngerasain yang namanya drop FPS dan juga sedikit lag. Kalau panas yang dihasilkan nggak begitu panas sih, masih cukup stabil untuk panas yang dihasilkannya. Karena gue ngegame ini tuh nggak pakai settingan apapun ya. Tapi gue ada sedikit tips nih buat kalian yang ingin memaksimalkan roomnya ini. Tips pertama yaitu animasi. Kalian bisa turunkan animasi yang ada di menu developer option. Caranya kalian bisa masuk ke menu setting, lalu masuk lagi ke sistem, kemudian developer option, terus kita scroll ke bawah. Nah, buat Windows animasi scale, ini kita bisa turunkan ke angka 7. Transisi animasi scale juga kita bisa turunkan ke 7, dan animasi durasi juga bisa kita turunkan ke 7. Tips kedua yaitu kernel. Yang dari pengetesan sebelumnya di aplikasi benchmark dan juga gameplaynya, udah kelihatan ya kalau kernel ini tuh masih kurang begitu nampol untuk digunakan buat main game. Nah kalau bisa sih kalian ganti stok kernelnya ini ke custom kernel ya, biar lebih mantul lagi waktu room ini diajak buat bermain game. Untuk tips yang ketiga yaitu aplikasi performa. Kalian bisa gunakan aplikasi performa untuk meningkatin performa HP kalian. Kalau gue sih di sini cukup pakai xkernel aja ya, dengan sedikit settingan di dalamnya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai modul dari MTK Fast atau Kentang Gaming. Yang mana modul ini tuh udah paket komplit ya, untuk digunakan di HP Begonia. Dan modul ini juga salah satu modul yang banyak dipakai oleh user Begonia. Buat link untuk modulnya itu, kalian bisa download ya di dalam deskripsi video ini. Kesimpulan ya, menurut gue sih Room Corvus di update versi 16 ini cukup banyak melakukan perubahan, khususnya itu di bagian kustomisasi. Tapi kalau untuk performa, gue ngerasa masih kayak kurang greget gimana gitu ya. Masih kerasa biasa aja untuk performanya di update versi 16 ini. Nah itu dia guys, eksperiensi gue pakai Room Corvus versi 16 Alpha Centauri. Kalian yang udah pakai ROM ini gimana nih menurut kalian? Bug apa aja yang kalian temukan? Coba kalian komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin. Thank you and see you next video.